Kami juga menyapa buat pemuda-pemudi remaja yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Haleluya. Kami percaya pemuda-pemudi remaja juga menyala-nyala di sana. Amin. Amin. Haleluya. 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 Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Katakan kepada kiri kanannya, mari kita bersiap memuji Tuhan. Mari kita bersiap untuk memuji Tuhan. Haleluya. King of Majesty. Haleluya. Haleluya. Sebab dialah Raja mulia. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi dia. Woo! Ya. Lebih dahsyat lagi. Woo! Kita nyatakan, you know that I love you. You know that I want you. Know you so
Engkau layak disembah dan ditinggikan Amin. Tuhan. Dimuliakan Tuhan Yesus. Untuk itulah Tuhan hari ini setiap umat-Mu pemuda-pemudi datang kepadamu. Memuliakan nama-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau. Meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Oh terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Sungguhlah Engkau Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan yang mengasihi kami, Amin. yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah mengampuni kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu, anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, dan pribadi-Mu yang semakin nyata dalam hidup kami, sehingga pengenalan akan Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup kami, membuat kami semakin intim dengan Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagimu Tuhan, kami siap diberkati, diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Firman Tuhan yang hidup berkuasa, firman Tuhan yang berhasil, firman Tuhan yang tidak kembali sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjadikannya jadi atas setiap pemuda-pemudi, jadi atas setiap umat Tuhan, sehingga mereka memiliki firman Tuhan. Mereka akan melakukannya, membuat hidup mereka tidak akan pernah sama Tuhan, tetapi perubahan yang ajaib terjadilah Tuhan, sehingga mereka hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kuasa pengurapan bekerja dengan luar biasa. Amin. Lawatan Tuhan terjadi dengan luar biasa. Amin. Tidak ada satu pun Kau lalui Tuhan. Haleluya. Ini waktu-Mu Tuhan, menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini kepadamu Tuhan. Berkuasalah sepenuhnya hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami bersahati. Dalam nama Mengusirkan Tuhan setiap Yesus. setan kegelapan, Dalam nama kekacauan. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tidak mengerti Yesus. firman Tuhan. Menolak firman Tuhan, beranjak keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan kami tahu hanya Roh Kudus, Roh Allah yang Amin. luar biasa bekerja di Haleluya. tempat ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk. Saudara, haleluya. Haleluya pemuda-pemudi. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkatimu ya. Haleluya, terlebih lagi hari ini ya saudara akan diberkati dengan firman Tuhan. Saudara diperlengkapi dengan firman Tuhan karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada saudara. Ya, karena semuanya tidaklah kebetulan saudara. Saudara ada di tempat ini, haleluya, tentu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Puji nama Tuhan, saya percaya saudara sudah membukakan hati buat firman Tuhan pada hari ini. Puji nama Tuhan, seperti topik kita saudara bertumbuh, haleluya. Apa saudara? Bertumbuh. Setiap anak Tuhan harus bertumbuh, tidak bisa tidak saudara ya. Karena saudara sudah hidup, rohani saudara sudah hidup. Jadi saudara harus bertumbuh dan itulah yang Tuhan mau ya daripada kehidupan saudara ya. Tuhan tidak menginginkan saudara tidak bertumbuh, apalagi saudara mati secara rohani. Ya Tuhan tidak inginkan saudara ya. Kalau Tuhan sudah memulainya dalam kehidupan saudara, maka Tuhan mau meneruskan hingga pada akhirnya. Hingga pada akhirnya loh saudara ya. Jadi bukan di tengah perjalanan nanti saudara meninggalkan Tuhan, saudara murtad atau kehidupan rohani saudara mati. Bukan itu rencana Tuhan. Haleluya. Saudara harus bisa setia sampai kepada kesudahannya saudara ya. Saudara harus memiliki komitmen seperti itu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun nanti dalam mengikut Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan. Karena saudara hidup dalam kebenaran, saudara ada ujian, ada pencobaan,
ada pergumulan, ada tantangan, saudara harus bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara tidak meninggalkan Tuhan ya. Saudara tidak saudara murtad atau saudara tidak mati secara rohani, tidak saudara ya. Itu bukan rencana Tuhan. Tentu itu rencana si jahat atau dari diri saudara sendiri. Tapi saudara kalau dari Tuhan, Tuhan mau saudara bertumbuh. Haleluya. Saudara setia sampai kepada kesudahannya saudara ya. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Saudara, itulah yang kita nantikan ya. Setiap umat Tuhan di bumi ini saudara, semuanya menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Puji nama Tuhan lah, saat ini kita ada di dalam Tuhan. Saudara, mari kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Dan bukan hanya hidup saudara, tapi semuanya harus bertumbuh. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya percaya saudara mengerti lah ya arti kata bertumbuh. Kalau bertumbuh itu saudara berarti ada perubahan dalam kehidupannya. Ya, saudara bertumbuh secara jasmani ya, dari saudara remaja kepada dewasa pasti ada perubahan-perubahan ya. Saudara pasti tahulah secara fisiknya saudara. Nah, kita ini berbicara saudara pertumbuhan secara rohani. Amin. Bertumbuh secara rohani. Berarti ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan rohani saudara. Haleluya. Harus ada perubahannya saudara. Itu membuktikan bahwa saudara bertumbuh. Tentu perubahan ke arah yang baik, ke arah yang benar. Tapi kalau tidak ada perubahan di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan rohani saudara, berarti saudara belum bertumbuh. Belum dalam kehendak Tuhan. Bertumbuh itu memang perjuangan saudara. Ya, bertumbuh itu berjuang. Berjuang saudara. Ikut Tuhan ini berjuang enggak saudara? Berjuang. Harus berjuang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Karena tidak ada yang tidak senang jikalau saudara hidup dalam Tuhan. Apalagi saudara bertumbuh. Ada yang tidak senang saudara, itu musuh kita. Ya, setan itu saudara menantikan, bahkan punya visi. Dengar saudara. Musuh kita itu setan itu pasti punya visi. Bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu saudara tidak bertumbuh. Bahkan mati secara rohani. Kalau bisa saudara murtad meninggalkan Tuhan. Bahkan saudara? Mengucat Tuhan Yesus. Nah, itu visi daripada musuh. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan juga tentu punya visi bagi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus itu punya visi bagi saudara ya. Secara pribadi. Ya, pribadi lepas pribadi Tuhan punya visi saudara. Yaitu salah satu saudara? Bertumbuh. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena kita sudah dalam Tuhan, saudara sudah dalam Tuhan, saudara sudah diselamatkan. Jadi ibadah ini mengikut Tuhan ini tidak rutinitas. Seperti saudara sebelum diselamatkan, datang ibadah, kemudian pulang, minggu depan datang lagi, pulang, minggu depannya datang lagi, pulang. Tetapi saudara tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan. Bukan seperti itu. Haleluya. Rohani saudara sudah hidup. Karena saudara sudah menjadi anak Tuhan. Karena saudara sudah diselamatkan. Jadi ada potensi dalam kehidupan rohani saudara untuk bertumbuh. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ini kehendak Tuhan loh. Ya, ini kehendak Tuhan. Ini salah satu kehendak Tuhan bagi setiap anak Tuhan. Harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh tidak bisa menjadi dewasa. Sementara saudara, Yesus itu menantikan gereja Tuhan, umat Tuhan yang dewasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya saudara diperlengkapi terus dengan firman Tuhan. Diingatkan terus saudara dengan perkara-perkara rohani. Saudara tidak bisa jauh dari firman Tuhan. Saudara tidak bisa jauh dari perkara-perkara rohani. Tidak bisa saudara. Tiap-tiap hari saudara harus hidup di dalam perkara-perkara rohani. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita baca saudara ya. Apa yang harus saudara lakukan supaya saudara bisa bertumbuh? 1 Petrus 2 ayat 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir.
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi firman Tuhan ini sangat jelas sekali loh. Pasti saya percaya kalau saudara membacanya dengan sungguh-sungguh, saudara mengerti firman Tuhan ini. Apa maksud dari 1 Petrus 2 ayat 2 ini? Nah dikatakan saudara, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu. Bukan, kita berbicara bukan selalu seperti bayi ya. Tetapi saudara, di sini penekanannya yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Yang selalu ingin, yang selalu menginginkan saudara, yang selalu merindukan. Harus ada dalam hidup saudara tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara sebelum dewasa, saudara kan bayi kan? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, bayi saudara, makanan minumannya itu satu-satunya itu sebenarnya air susu ibu. ASI. Ya. Dan Tuhan juga saudara sudah menetapkan itu. Karena Tuhan tahu tanpa air susu murni, bayi tersebut tidak bisa akan hidup dengan baik, dengan normal. Sekarang aja saudara banyak susu-susu formula, iya kan? Susu-susu bubuk itu saudara. Nah ya, tapi saudara sebenarnya Tuhan sudah menetapkan. Setiap bayi saudara makanan plus minumannya itu yaitu apa? Air susu. Haleluya. Dan Tuhan sudah memberikannya melalui ibu yang melahirkan bayi tersebut. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi Tuhan sudah persiapkan. Saudara inilah nutrisi yang sangat sesuai, yang sangat cocok bagi bayi tersebut. Supaya bayi tersebut bisa hidup, haleluya, bisa bertumbuh. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi saudara juga seperti itu. Jikalau saudara mau bertumbuh selalu, saudara harus selalu ingin saudara, menginginkan, merindukan. Haleluya, ada kerinduan. Tiap-tiap hari saudara harus ada kerinduan, ada keinginan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah bayi tersebut kan tidak ada makanan yang lain kan? Ada saudara? Tidak ada. Nanti saudara tunggu usia, mungkin saudara 6 bulan baru diberikan mungkin makanan yang lain. Tapi itu juga saudara nanti ada nasihat dari dokter ya. Kalau berat badannya saudara sudah ini melebihi, nah ya tidak diizinkan dahulu saudara. Misalnya makan bubur ya saudara, paling nanti hanya disarankan memberi apa saudara, buah-buahan. Okelah, saudara yang kasih nama Yesus ya, jadi selalu apa saudara ingin ya, menginginkan. Jadi anak Tuhan kalau mau bertumbuh saudara, kerinduan, keinginan di hati saudara akan firman Tuhan harus menjadi milik saudara tiap-tiap hari. Tidak bisa tidak. Jangan katakan, ya aku bisa melayani kok. Tanpa menginginkan, tanpa merindukan. Tanpa firman Tuhan tiap-tiap hari. Tanpa membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Aku bisa kok hidup. Aku bisa hadir. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, itu tidak benar saudara. Itu tipuan. Itulah nanti akan membuat saudara tidak bertumbuh. Akhirnya mati secara rohani. Kemudian saudara datang tantangan sedikit. Nah ini tadi langsung apa? Layu. Layu saudara. Kemudian dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Meninggalkan pelayanan. Ya, meninggalkan ibadah. Dengan mudahnya begitu saja. Tanpa pikir panjang. Kenapa saudara? Tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena tidak ada keinginan, tidak ada kerinduan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi harus ada selalu keinginan dan kerinduan. Bayi tersebut kalau lapar apa saudara? Dia tertawa saudara? Bagaimana kalau bayi lapar? Nangis. Ibunya pun tahu, oh ini lapar. Lalu diberikan lagi saudara. Nah air susu tadi. Nah kemudian beberapa jam lagi nanti dia lapar. Apakah saudara ibunya membiarkan? Oh tidak saudara. Malah ibunya senang. Kalau bayinya tersebut apa saudara? Suka minum.
Karena pasti sehat saudara. Haleluya. Ada bayi saudara yang tidak suka minum, ya, tidak suka makan. Nah ini kan repot, orang tuanya repot saudara. Harus dibawa ke dokter, konsultasi, segala sesuatunya. Tetapi saudara, kalau seorang ibu memiliki bayi, wah yang suka minum saudara, wah senang. Ini pasti bakalan apa saudara? Sehat, bertumbuh dengan baik. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah begitulah saudara sebagai anak Tuhan. Keinginan saudara, kerinduan saudara tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari saudara minta kepada Tuhan. Kalau saudara tidak rindu lagi atau alergi ya lihat firman Tuhan. Saudara usirkan itu dalam nama Yesus. Aku tidak bisa alergi dengan firman Tuhan. Aku harus rindu, aku harus menginginkan ya. Nah di handphone saudara pasti ada Alkitab kan? Ada enggak saudara di situ Alkitab? Ada kan? Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Biasanya handphone ini saudara bawa kan kemana-mana atau saudara tinggal. Oh enggak bu, ke ibadah saja dibawa bu. Ya. Nah ini saya percaya pasti ada juga yang mengaktifkan wifi-nya ya. Karena nanti sebentar-bentar dia melihat. Tapi jangan saudara, tidak ada di sini seperti itu. Haleluya. Semuanya saudara merindukan Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi ingin dan rindu, jangan alergi. Saudara buka handphone, kelihatan saudara aplikasinya di situ Alkitab. Oh saudara rindukanlah, baca saudara. Haleluya, ada schedule pembacaan firman Tuhan kan? Schedule saudara pembacaan firman Tuhan. Ya. Nah saudara yang kasih nama Yesus jadi sudah diatur. Setiap harinya saudara, 1 tahun sudah diatur. Saudara bagaimana membacanya supaya dalam 1 tahun 1 Alkitab perjanjian baru dan perjanjian lama itu selesai dibaca. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi biarlah saudara harus ingin dan saudara harus rindu. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir saudara ya, tidak akan bisa hidup tanpa air susu saudara yang murni dan yang rohani. Jadi saudara juga tidak akan bisa nanti bertumbuh, tidak akan bisa memperoleh keselamatan jikalau saudara tidak merindukan, kalau saudara tidak menginginkan akan firman Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat saudara. Yuk dari kitab Bilangan. Nanti kita baca ya dari Bilangan 21 ayat 5. Nah bangsa Israel ini saudara muak, bosan saudara dengan makanan mana yang Tuhan berikan. Ya, sesudah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dibebaskan, dilepaskan saudara. Nah Tuhan bertanggung jawab dengan kehidupan daripada bangsa Israel. Oleh sebab itu saudara Tuhan turunkan tiap hari yaitu makanan apa saudara? Makanan mana untuk bangsa Israel. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi nanti kita lihat. Nah mereka berkata bosan, muak dengan makanan ini. Lalu apa yang terjadi ya dengan bangsa Israel? Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, seperti bayi tadi saudara tidak pernah menolak kan? Kalau diberikan saudara dengan air susu tadi. Karena itulah saudara yang membuat dia hidup ya, itu merupakan menjadi makanan dan minumannya. Kita baca dari Bilangan 21 ayat 5. 1, 2 ya. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudara ini bukan untuk menakuti kita ya, tapi inilah yang terjadi. Mereka bosan dengan makan mana saudara, makanan yang dari sorga. Muak dikatakan, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Apa yang terjadi saudara? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudara kalau saudara muak, menolak saudara firman Tuhan. Oke lah saudara, bukan ular tedung yang memagut saudara mati. Tetapi kehidupan rohani saudara bisa mati.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Makanan rohani dari anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan siapkan, yaitu apa saudara? Firman Tuhan. Haleluya. Nah ini nutrisi yang cukup. Yang cukup saudara, yang pas untuk kehidupan rohani anak Tuhan. Kalau anak Tuhan tersebut mau bertumbuh. Yaitu apa saudara? Firman Tuhan. Makanan rohani saudara. Jadi harus dimakan tiap-tiap hari. Haleluya. Bukan saudara Alkitab apa saudara ya. Manual saudara itu. Nah saudara makan satu-satu. Tidak saudara, bukan seperti itu. Ya. Haleluya. Nah saudara baca. Kemudian apa saudara? Direnungkan. Kemudian apa? Dilakukan. Haleluya. Tapi kalau saudara bosan, saudara muak, saudara tidak peduli. Ya tiap hari saudara tidak peduli. Saudaranya dengarkan firman Tuhan kalau saudara beribadah. Puji Tuhan kalau saudara datang Sabtu dan Minggu. Puji Tuhan kalau saudara masuk kelompok sel. Saudara dengarkan firman Tuhan. Nah saudara, tapi harus apa saudara? Tiap-tiap hari, bukan hanya di dalam ibadah. Saudara makan satu hari berapa kali? Oh jangan ditanya Bu. Saya 5 kali ya Bu. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus biasanya itu normalnya berapa? 3 kali ya? Atau ada yang 2 kali ya? Cuma pagi dan malam. Tetapi saudara yang normal itu adalah 3. Pagi dia sarapan, kemudian siang dia makan siang. Nanti malam, okelah saudara makan malam. Ya kan? Haleluya. Atau ada di antara saudara, jam sebegini seharusnya sudah makan malam, makanya sudah ada yang lapar ini. Kalau saudara lapar secara jasmani kan langsung ada nggak reaksinya saudara dalam tubuh saudara? Wah ada, ya kan? Jangan sampai saudara, nah penghuni di dalam perut itu bunyi ya. Oh katanya, wah apalagi saudara kalau kedengaran sama tetangga, aduh malunya ini mau dibuat kemana. Nah kan langsung saudara ada responnya kan, kalau saudara lapar kan, haleluya. Nah apalagi kalau misalnya saudara ya dalam sebulan itu enggak makan makanan kesukaan saudara, pasti saudara cari-cari, aduh aku ingin aku rindu makan itu. Nah saudara pasti, nah ada hal seperti itu. Saudara kasih dalam nama Yesus, nah biarlah dalam kehidupan rohani saudara, kalau saudara tidak makan juga, saudara ada respon lah dari kehidupan rohani saudara. Oh aku hari ini belum makan. Kemudian saudara pun sempatkan untuk memakan firman Tuhan, yaitu membacanya. Bu gak ada waktu Bu. Karena pagi-pagi, nah harus sudah berangkat kerja kuliah online ya kan. Nah saudara, nah banyak waktunya. Haleluya, kerja juga kan gak 24 jam. Nah di handphone saudara kan ada, sudah Alkitab, saudara bisa baca. Haleluya, schedule-nya juga saudara bisa masukkan. Supaya saudara bisa membacanya. Haleluya, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara memang harus makan makanan rohani, itu firman Tuhan. Kalau tidak saudara mati rohani. Kalau saya tanya, siapa di antara saudara yang mau mati rohaninya? Pasti saudara berkata tidak ada ya. Semuanya ingin hidup, haleluya, semuanya ingin bertumbuh. Tapi saudara harus ada tindakan dari saudara ini tadi, keinginan, kerinduan saudara akan air susu yang murni. Keinginan, kerinduan akan firman Tuhan harus ada dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau seseorang rindu ingin pasti akan berusaha kan supaya terlaksana. Haleluya. Dia tidak hanya menghayal loh bagaimana kalau dia sudah rindu, sudah berkecamuk di hatinya. Oh segala cara, berbagai cara pasti dia buat. Ya taktiknya bagaimana ya supaya bisa terlaksana kerinduan ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saudara yang rindu, saudara yang ingin akan firman Tuhan. Saya percaya saudara akan berusaha untuk membacanya tiap-tiap hari. Untuk memiliki firman Tuhan tiap-tiap hari. Bagaimanapun keadaan saudara. Ya sesibuk bagaimanapun saudara. Ya sesibuk bagaimanapun keadaan saudara. Tapi kalau saudara rindu, saudara ingin. Pasti saudara akan berusaha untuk membacanya. Haleluya. Saudara akan berusaha untuk memilikinya.
Karena saudara mau bertumbuh, saudara mau hidup dan saudara mau bertumbuh. Haleluya. Jadi saudara jangan katakan aku sudah muak, aku sudah bosan. Nanti rohani saudara bisa mati. Bisa saja saudara tidak berkata seperti itu saudara. Aku muak, aku bosan. Ya dengan firman Tuhan ini, dengan Alkitab ini. Tetapi melalui tindakan-tindakan saudara itu sudah menyatakan saudara itu bosan, saudara itu muak. Nah kalau saudara teruskan, nanti kehidupan rohani saudara bisa mati. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa anak-anak Tuhan, ya, hamba Tuhan, pelan-pelan Tuhan itu bisa bertanda, ini karena makan makanan rohani. Kalau enggak bisa saudara, ini kan perkara roh. Apa yang menjadi kekuatannya saudara? Apa menjadi kekuatan dalam hidup saudara, dalam tubuh saudara, dalam tenaga saudara? Karena saudara makan dan minum, haleluya, sehingga ada energi yang masuk. Saudara pun kuat, memiliki tenaga untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas saudara. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ya untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, apa kekuatan saudara? Ya makan makanan rohani. Haleluya, supaya saudara bisa setia, saudara bisa bertahan mengikut Tuhan dan setia sampai kepada kesudahannya. Haleluya, kalau tidak nanti ini saudara mati. Mati ini bagaimana rohaninya? Meninggalkan Tuhan, makanya saudara ada anak-anak Tuhan atau pelan-pelan Tuhan dengan mudahnya begitu saja meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Nah kenapa saudara? Tidak makan makanan rohani. Saudara dikasih dalam nama Yesus ya. Nah ini bayarannya ini mahal, mati loh saudara. Kalau mati rohaninya nanti kemana? Kemana saudara? Tentu tidak akan memperoleh keselamatan. Kalau mati rohaninya kemana? Ya kepada penghukuman kekal. Haleluya. Nah jadi jangan inginkan seperti itu. Oleh sebab itu rindu dan ingin selalu akan air susu. Yaitu apa saudara? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari saudara. Tidak bisa tidak. Kalaupun saudara sudah. Ini TDR kan sudah train pelayan. Saudara sudah pelayan gak bisa. Tanpa firman Tuhan saudara tidak akan kuat. Tidak akan kuat saudara. Tidak akan bisa setia. Tidak akan bisa bertahan saudara. Untuk hidup di dalam Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Tidak akan bisa. Kenapa saudara? Zakaria berkata, saudara bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Tapi dengan apa? Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya. Berbicara roh, firman Tuhan itu berbicara apa? Tentang apa saudara? Roh. Makanya firman Tuhan ini adalah makanan kehidupan rohani daripada anak-anak Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, biarlah dengan firman Tuhan ini, saudara tiap-tiap hari memiliki keinginan, menginginkan kerinduan untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkannya dan untuk melakukannya. Haleluya. Saudara pasti akan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Pasti saudara, itu pasti. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dengar saudara ya. Tuhan menantikan, menunggu gereja Tuhan yang dewasa. Tuhan Yesus saudara hanya menjemput gereja Tuhan atau anak Tuhan yang dewasa secara rohani. Bukan dewasa secara jasmani saja. Tapi dewasa secara rohani. Oke saudara. Mungkin saudara semuanya sudah dewasa secara jasmani. Tapi rohani saudara bagaimana? Sudah dewasa enggak? Kalau belum saudara yuk mari. Punya keinginan, punya kerinduan untuk memiliki firman Tuhan. Baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Haleluya. Oke puji nama Tuhan. Kita lihat Matius 13 ayat 23. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lihat saudara. Ya, dia akan berbuah. Jadi tidak aja bertumbuh, tapi kita ini saja lihat aja ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Nah saudara, tanah yang baik itu apa saudara? Itu berbicara tentang hati saudara. Ya, jadi hati saudara itu harus menjadi tanah yang baik di mana nanti firman Tuhan akan ditabur. Orang yang mendengar firman itu dan mengerti.
Karena itu ya akan berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi pasti dia saudara akan berbuah. Berarti akan mengalami pertumbuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi dia mendengar firman Tuhan itu dan mengerti. Bukannya mendengar saudara kemudian tidak mengerti. Atau saudara mendengar dari telinga kanannya keluar dari telinga kirinya. Tapi tidak menyentuh hatinya. Tidak menyentuh rohnya. Bukan seperti itu. Tapi berusaha saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara mengerti. Haleluya. Apa maksud daripada firman Tuhan yang disampaikan? Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, membuat saudara pasti akan berbuah. Kita lihat dari Matius 7, yuk ayat 24 sampai 27. Semua membaca ya saudara, dan kalau bisa saudara catat. Kita baca saja bersama-sama supaya kita bisa mengerti. 1 dia, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah jadi ada dua saudara perbedaannya ya. Yang pertama saudara, setiap orang yang mendengar perkataanku, dengar saudara ya. Jadi setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu karang yang teguh, yaitu siapa saudara? Tuhan Yesus. Tetapi saudara, dia mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya mendengar saudara kemudian berlalu begitu saja, tidak. Tapi dia mendengarkannya dan melakukannya. Berarti dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian saudara, turunlah hujan dikatakan. Datanglah banjir ya. Ada aniaya saudara, ada tantangan dalam mengikut Tuhan. Lalu angin melanda rumah itu. Nah saudara ya, dalam mengikut Tuhan memang kita tidak bisa bebas saudara dari pencobaan, dari ujian, dari pergumulan dalam hidup. Ya semuanya Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Tetapi dikatakan rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Sebab didirikan di atas batu saudara. Kenapa? Dia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Datang angin, datang hujan saudara, datang banjir. Melanda rumah itu, melanda saudara, saudara tidak akan pernah rubuh. Karena saudara sudah mendirikannya di atas batu. Saudara mendengar firman Tuhan dan saudara melakukannya. Haleluya. Bukan saudara ya, kalau ikut Tuhan semuanya baik-baik saja. Ya memang saudara kita ingin seperti itu. Ya. Tapi saudara tidak selamanya kan, hidup saudara baik kan. Mungkin saat ini saudara yang datang ini lagi baru dapat dengar kabar, ya kabar yang tidak baik. Atau saudara yang datang ini ada kesulitan-kesulitan dalam hidup saudara. Baru saja mungkin saudara. Tetapi kalau saudara mendengar firman Tuhan dan melakukannya, saya percaya, saya jamin, Tuhan menjamin saudara tidak akan roboh. Saudara akan tetap setia. Haleluya. Saudara akan kembali pada firman Tuhan. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Haleluya, sebab Tuhan itu setia dan adil. Pada saat kamu menghadapi pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara pun berpegang teguh saudara pada firman Tuhan. Karena saudara mendengarkannya, saudara melakukannya. Haleluya. Sehingga saudara tidak akan roboh. Tetapi saudara dikatakan yang kedua, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya ya, ia sama dengan orang yang bodoh ya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kenapa saudara mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya?
Itu sama dengan orang mendirikan rumah di atas pasir. Bagaimana kekuatan saudara? Rumah di atas pasir. Pondasinya pasir saja. Gak bisa saudara. Kemudian turunlah hujan. Ya, masalahnya sama saudara. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dan orang yang mendengarkan firman dan tidak melakukannya sama saudara. Pencobaannya sama, masalahnya sama, yaitu datang apa? Hujan. Haleluya. Turunlah hujan dan datanglah banjir. Tetapi ada perbedaannya. Haleluya. Ada perbedaan. Yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, rumahnya tidak akan roboh. Tetapi saudara yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, rumahnya apa saudara? Roboh. Jadi ada perbedaannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Nah ini sekarang, nah diberitahukan, disampaikan kepada saudara. Nah saudara akan mengerti mana yang saudara harus lakukan. Kalau saudara mau tetap hidup di dalam Tuhan. Tentu saudara mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sama dengan orang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Turunlah hujan, datanglah banjir, dan rumah itu tidak akan roboh. Sebab didirikan di atas batu. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Supaya pengikutan saudara dalam Tuhan itu bisa setia, bisa bertahan. Sampai kepada kesudahannya. Ikut Tuhan ini saudara ya tidak tidak main-main saudara. Ini saudara ya perkara apa saudara? Hidup dan mati. Kekekalan. Haleluya. Bukan hanya sekedar saudara tata cara ibadah. Oh Kristen ibadah. Oh saudara pemuda-pemudi Kristen, kemudian hari Sabtu ibadah pemuda-pemudi. Besok Minggu kemudian datang ibadah Minggu. Mau ibadah Minggu pagi atau sore. Saudara pun nanti atau masuk kelompok sel. Tidak saudara. Tidak hanya sampai di situ saja. Haleluya. Tapi ini menentukan kehidupan kita yang akan datang. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Jadi usahakanlah untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kemudian dikatakan Roma 10:17. Apa sih dikatakan? Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan berkata Ibrani 6, saudara tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Tuhan miliki iman. Bagaimana saudara dengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan saudara ya. Karena dengan iman saudara, kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Matius 4:4. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia itu saudara hidup bukan hanya karena makan. Haleluya. Memang makan itu perlu saudara, tapi manusia itu hidup bukan karena makan dan minum saja. Tapi juga oleh karena apa saudara? Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, terlebih lagi kehidupan rohani saudara. Kalau mau hidup saudara harus makan firman Tuhan. Amin. Oh luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi mari saudara ya suka saudara, rindu ingin akan firman Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tadi dikatakan 1 Petrus 2 ayat 2, jadi samalah seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Ingat ya, yang murni dan rohani. Jadi murni saudara. Hati saudara itu datang ke tempat ini murni. Murni untuk apa saudara? Murni untuk apa? Beribadah. Haleluya. Murni untuk apa saudara? Beribadah. Murni untuk apa saudara? Melayani. Amin. Tidak ada motivasi yang lain. Kalaupun ada ya keinginan saudara, kerinduan saudara, oke saudara, itu bisa. Ya di luar sana. Tetapi saudara datang kepada Tuhan, saudara datang beribadah pada hari ini murni memang untuk apa saudara?
ya untuk beribadah pada Tuhan. Amin. Untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Untuk menikmati kehadiran Tuhan, saudara. Haleluya. Tuhan itu hadir, saudara, pada saat kita beribadah. Firman Tuhan pasti digenapi. Karena Tuhan itu bertata, bersemayam di atas pujian umatnya. Jadi kalau pujian penyembahan sudah dinaikkan, maka Tuhan akan hadir. Haleluya. Bahkan firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Ini lebih banyak, ini berapa kali lipat ya, maka Tuhan hadir. Berarti kehadiran Tuhan luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi tidak ada, saudara, motivasi-motivasi yang tidak benar. Tapi miliki benar-benar kerinduan, saudara, untuk beribadah. Amin. Haleluya. Memang benar-benar rindu akan Tuhan, rindu mengenal Tuhan, rindu memuji menyembah Tuhan, rindu, saudara, untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan. Haleluya. Rindu, saudara, untuk dapat lawatan Tuhan. Rindu, saudara, supaya saudara lebih mengerti lagi akan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi itu saudara, jadi murni. Amin. Haleluya. Sungguh-sungguh ya. Jadi murni, saudara, tidak ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Mari kita lihat Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22 kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang puji nama Tuhan ya. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus dikatakan marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Saudara tidak terpaksa. Memuji menyembah Tuhan itu tidak terpaksa. Haleluya. Tepuk tangan itu jangan terpaksa ya. Haleluya. Padahal sudah berkali-kali loh. Ya. Pemimpin pujian atau WL-nya, yuk mari tepuk tangan, melompat bagi Tuhan, menari bagi Tuhan. Ya, tapi saudara, nah tidak mau, ya saudara ikuti saja, haleluya. Karena dikatakan marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ikhlaslah saudara, tuluslah, haleluya. Nah ya tidak, kok lama sekali kok diajak melompat-lompat, padahal aku tidak suka melompat-lompat. Kok tepuk-tepuk tangan ya, ada apa ini? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus bukan seperti itu, haleluya. Ikuti saja saudara, karena saudara menghadap Allah bukan menghadap WL ya, pemimpin pujian atau saudara ininya ya, pujian penyembahan musiknya enggak, saudara menghadap Allah. Kalaupun di depan ini ada yang memimpin, tetapi saudara kan datang kepada Tuhan, haleluya. Nikmatilah kehadiran Tuhan, haleluya. Bertepuk tanganlah, saudara bertepuk tangan untuk siapa? Saudara bertepuk tangan untuk siapa? Untuk Tuhan. Haleluya, saudara bersuka untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara bersuka cita untuk siapa? Untuk Tuhan, haleluya. Nah kalau saudara berikan yang terbaik dengan tulus ikhlas, Tuhan pun saudara menerimanya. Haleluya, menciumnya, harum sekali pujian penyembahan dari pemuda-pemudi GKI Yogyakarta ini. Tuhan pun bersuka saudara, Tuhan pun menanti-nanti hari Sabtunya. Haleluya. Menanti saudara, bukan saudara saja yang menanti Tuhan, tapi Tuhan juga menanti. Kenapa? Saudara datang tulus ikhlas untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan pun menantinya saudara. Kapan lagi hari Sabtu ya? Karena aku rindu pujian penyembahan dari pemuda-pemudi Yogyakarta, GKI Yogyakarta. Ya. Nah saudara, kalau begitu hati Tuhan bagaimana? Saudara masa tidak memberikan yang terbaik? Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kemudian dikatakan dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Tuhan sudah berikan hati yang baru bagi kita. Jadi marilah saudara dengan tulus ikhlas untuk menghadap kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai, bawalah korban pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 22.
Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Jadi saudara hanya bisa melakukannya, saudara, kalau saudara memiliki hati yang murni. Amin. Saudara akan bisa jauhi nafsu orang muda, saudara akan kejar keadilan, saudara akan kejar kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi sesama anak Tuhan ini apa, hidup damai. Ya, tidak ada di antara saudara sakit hati atau tidak suka, aku gak suka lihat dia. Kalau itu yang memimpin pujian, aduh, kenapa aku datang tadi ya? Kok itu yang menerima jemaat ya, aduh gak suka deh. Kemarin omongannya itu aduh pedes sekali. Nah lebih pedes dari cabai apa saudara? Cabai India itu. Wow. Nah jadi tidak seperti itu. Apa ada saudara, kok ada saudara selesaikan ya. Jadi sama anak Tuhan harus hidup damai. Karena firman Tuhan berkata, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Semuanya ini berseru kepada Tuhan kan? Haleluya. Berseru kepada Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Atau ada yang berseru kepada yang lain? Ada. Kalau ada berseru kepada yang lain, bukan di sini tempatnya saudara. Ya, di sini tempatnya yaitu orang-orang yang berseru kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau ada sesuatu di hati saudara, ya satu dengan lainnya harus diselesaikan. Haleluya, diselesaikan saudara. Karena kalau tidak saudara selesaikan, saudara tidak akan bisa menjauhi nafsu orang muda. Ya, saudara tidak akan bisa mengejar keadilan. Saudara akan menuntut terus. Menuntut ya bahwa saya yang benar. Saya yang betul. Saya yang paling baik. Saya yang paling, semua yang paling saudara. Kalau tidak apa saudara? Nah ini tadi ya, tidak dengan hati yang murni. Nah saudara tidak akan bisa setia. Dan saudara tidak akan bisa hidup damai. Jadi mari selesaikan ya. Jikalau ada di antara anak-anak Tuhan ini, nah sesuatu di hati saudara, satu dengan yang lainnya bisa selesaikan. Kalau saudara tidak bisa menyelesaikan, saudara bisa ajak yang pelayan Tuhan, yang lebih senior atau PKS. Haleluya, jangan dibiarkan saudara. Ya, nanti itu menjadi akar kepahitan. Kalau menjadi akar kepahitan saudara, itu membuat nanti hal yang gak baik. Ya jadinya nanti gosip, gunjing dan segala sesuatunya. Jadi harus diselesaikan. Haleluya. Nah supaya semuanya bisa datang dengan hati yang murni. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Apalagi namanya sudah si murni ya. Namanya murni, hatinya murni. Oh luar biasa. Datang si murni kan. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi luar biasa saudara. Nah, jadi berlipat kali ganda berkatnya untuk si murni ya. Oke, puji nama Tuhan. Jauh-jauh dia datang saudara. Ya, dia tetap datang beribadah kepada Tuhan walaupun dia ada di Jakarta. Karena dia memiliki hati yang murni. Oke, puji nama Tuhan. Saudara juga datang dari jauh-jauh. Saudara meninggalkan keluarga saudara. Meninggalkan apa? Ya, kota saudara, meninggalkan kampung saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya untuk apa saudara ya, mengejar ilmu atau mengejar ini ya, materi saudara tidak, tapi saudara juga mengejar Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, yang ketiga itu yang rohani tadi, ya kan? Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Haleluya. Nah ya, jadi suka perkara-perkara roh. Haleluya, suka saudara. Amin. Nah ya, jangan jauhi perkara-perkara roh. Nah ada godaan saudara hari Sabtu, ya jamnya sama. Ya 4:30 juga. Nah saudara harus bisa menetapkan hati. Amin. Untuk suka apa? Perkara-perkara rohani.
sukalah saudara berdoa. Amin. Suka membaca firman Tuhan, suka beribadah. Haleluya. Suka saudara bawa jiwa. Amin. Itu kan rohani. Nah jiwa-jiwa sudah saudara bawa, jangan ini saudara hanya satu kali. Yang penting saya sudah bawa jiwa, tapi enggak saudara kerjakan selanjutnya. Enggak saudara follow up, enggak saudara tidak lanjuti. Mari saudara teruskan. Haleluya. Suka saudara beribadah. Haleluya. Jangan Sabtu ini datang, Sabtu depan ya enggak datang. Atau hanya sekali sebulan saja. Ya setiap minggu pertama hari Sabtu saya pasti datang. Karena ada sesuatu misalnya. Atau saudara setiap minggu pertama setiap bulannya saya datang. Karena apa? Ada perjamuan kudus. Ini kan pandemi COVID-19 jadi perlu darah Yesus. Perlu perlindungan ini. Jadi harus datang. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya tidak seperti itu. Haleluya. Nah karena saya tahu saudara hal seperti itu. Nah saya pun saudara mengajak jemaat ini saya WA. Datang ya Bu, Pak. Ini minggu pertama loh ada perjamuan kudus. Biasanya saudara kan pasti menarik. Oh perjamuan kudus ya. Nah saudara tapi tidak seperti itu. Saudara suka beribadah. Katakan saya suka beribadah. Saya suka ibadah pemuda-pemudi ini. Saya suka ibadah minggu. Saya suka ibadah kelompok sel. Saya suka ibadah doa syafaat. Saya suka doa berantai. Loh kok semakin tipis? Saya suka doa berantai. Tapi masih ada ragu-ragu karena nggak melakukan jadi gitu. Suka saudara, haleluya. Jadi bukan air susu saja tapi air susu yang murni dan rohani. Nggak bisa air susu saudara yang murni saja enggak. Ya firman Tuhan ini enggak berhenti sampai di situ. Haleluya. Tapi yang rohani. Jadi saudara harus suka perkara-perkara rohani. Jangan jauhi saudara kok diajak mengunjungi. Kalau memang saudara punya waktu, punya kesempatan berikanlah. Haleluya. Nah kalau saudara dibuat jadwal untuk melayani, nah saudara kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah ya jadi pelayan itu bukan hanya yang kelihatan. Mungkin pelayanan saudara tidak kelihatan. Ya misalnya saudara menjemput ngantar jiwa. Atau pelayan apa saudara. Ya mungkin saudara membersihkan ruangan ini. Atau saudara berdoa. Kerjakan saja. Haleluya. Nah ya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah semuanya itu pasti menyenangkan Tuhan. Amin. Oke puji nama Tuhan saudara ya. Terlebih lagi nah Senin besok saudara ada training dasar rohani Kristen. Haleluya. Puji nama Tuhan yang sudah mendaftar ya. Bagi saudara yang belum mendaftar dan belum mengikuti training dasar rohani Kristen, ini kesempatan bagi saudara. Coba angkat tangannya siapa yang belum training dasar rohani Kristen, yuk angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi lah yuk. Dari sini yuk. Terus tinggi. Coba dihitung tinggi. Yang belum ikut TDRK. Yang belum ikut TDRK, bukan saya suruh saudara TDRK, yang saya tanya yang belum pernah mengikuti TDRK. Tetap angkat tangan ya. Oke yang prianya. Oke puji nama Tuhan, haleluya. Oke silakan turun tangan kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah saudara ya, nah, jadi ada undangan kepada saudara. Mulai Senin besok, Senin, Selasa, Rabu saudara 5:30 akan diadakan training dasar rohani Kristen. Senin dan Rabu diadakan di Aula CP Berkat Abadi Jalan Kebun Agung nomor 277. Hari Rabunya saudari spesial ya, supaya kita menjaga hanya kita berikmat ya. Akan diadakan di tempat keluarga Ikel ya, Bapak Ibu Agung. Nah Jalan Solo kilometer 8 seperti ya, Jalan Dewan. Nah saudara kasih nama saya percaya ini nanti ya. PKS-PKS-nya bisa lah ini ya, mengaturkan untuk keberangkatan misalnya hari Selasanya. Kalau Senin Rabu, kayak mungkin sebagian sudah tahu ya. Dan itu juga perlu tetap PKS tetap ini dikoordinir ya. Diaturkan saudara bagaimana caranya supaya mereka bisa mengikutinya. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus, training dasar ini Kristen ini perlu sekali. Training dasar ya. Setiap bangunan yang mau dibangun punya dasar enggak saudara? Harus ada enggak pondasinya? Harus. Haleluya. Semakin tinggi bangunan tersebut tentu pondasinya semakin rendah.
Tidak, katakanlah kok ragu-ragu. Semakin dalam kok dia. Haleluya. Nah saudara mau dibuat tingkat berapa? Nah itu kan harus semakin dalam pondasinya. Jadi kalau saudara mau dibangun lebih tinggi lagi, pondasi saudara harus lebih dalam lagi. Haleluya. Nah makanya saudara perlu diperlengkapi. Sebenarnya ini bukan training, ini pengajaran. Pengajaran dasar rohani Kristen. Jadi dasar-dasarnya nanti saudara akan diberikan di sana saudara kebenaran firman Tuhan. Sekitar 16 topik ya. Nanti ada kepastian keselamatan, haleluya. Kemudian mengenai iman, mengenai firman Tuhan, mengenai doa, mengenai pujian penyembahan, mengenai apa mengusir setan. Kemudian apa saudara? Mengenai apa lagi? Ya sudah TDRK. Oh jodoh dikatakan. Oke lah, haleluya. Itu topik favorit dia ya mengenai jodoh. Gak apa-apa saudara. Ya, mengenai jodoh kemudian apa lagi? Ya gereja. Apalagi saudara pemuritan penginjilan ya. Ya baptisan air, baptisan Roh Kudus, buah Roh Kudus. Haleluya. Nah hidup berkelimpahan. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus ya. Yang kedua kali dan mempersiapkan diri. Nah ini sangat penting sekali saudara. Haleluya. Nah ya supaya saudara bisa dibangun lebih lagi. Jadi kalau sudah ada dasarnya, nanti saudara dibangun, diberikan firman Tuhan. Ya untuk memperlengkapi saudara, mungkin itu firman Tuhan yang keras, yang untuk dewasa makanan keras. Saudara sudah siap karena sudah memiliki dasar. Tapi kalau tidak, saudara akan ketakutan. Saudara yang kasih nama Yesus, waktu pertama sekali saya Jio Baru, saya diajak ini. Diajak. Ini ya pelayan yang lebih senior, yuk ada seminar. Saya pun ikut saudara, masih Jio Baru. Wah ini hamba Tuhannya kan memberi makanan keras. Tok, 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 tok. Saya takut, aduh kak bagaimana itu kak. Gak apa-apa deh ya, dengarkan aja. Nanti pasti kamu bisa mengerti. Nah kenapa saudara, nah belum ada dasar masih Jio Baru. Diajak saudara, tetapi nah firman Tuhannya makanan keras. Ya seperti apa saudara ya, di ini. Dia apa namanya saudara ya? Ya dicampur. Loh, kok bisa seperti itu? Nah karena belum ada dasarnya, saya memang belum TDRK saat itu. Jadi perlu saudara TDRK, haleluya. Karena saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, karena perlu loh, makanan keras itu perlu sekali-sekali. Haleluya. Nah itu ya, membuktikan, menguji saudara sudah dewasa. Saudara bisa menerimanya. Haleluya. Bukan menjadi wajahnya jadi kecut saudara. Jadi apa itu kok begitu ya? Saudara tertekan, tidak. Karena saudara sudah memiliki dasar yang benar. Jadi mari ikuti, haleluya, training dasar orang Kristen suka perkara-perkara rohani. Haleluya. Wow sudah jam 6. Nah saudara yang kasih nama Yesus sedikit lagi. 1, yuk 2 Timotius 3:16. 1, 2 ya, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke lah, puji nama Tuhan ya. Jadi setiap tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu apa saudara, firman Tuhan lah. Haleluya. Nah itu bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sangat penting sekali ya bagi setiap anak Tuhan supaya nah kehidupannya lebih baik lagi. Kita baca saudara dari 1 Petrus 2:5. 1-2 ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi nanti saudara akan bisa dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani ya. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi semuanya bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan karena suka perkara-perkara rohani, amin. Suka diperlengkapi dengan firman Tuhan. Saudara pun dibuat saudara menjadi batu-batu hidup untuk pembangunan nah tubuh Kristus. Haleluya. Nah setiap saudara bisa dipergunakan. Amin. Haleluya. Tidak ada yang tidak dipergunakan. Semua setiap saudara itu ada gunanya dalam gereja Tuhan. Amin. Nah seperti yang saudara dengar
dalam tubuh saudara ini semuanya berguna ya kan. Banyak anggotanya semua berguna kan, haleluya. Nah misalnya seperti kuku ini sepertinya kan gak berguna. Oh tapi bagi wanita ini sangat berguna sekali saudara ya. Kalau bisa saudara dia jangan cuci piring ya kan, supaya apa. Nah ini, nah jangan cuci ini pakaian manual, kalau bisa laundry. Jangan kena inilah ya, deterjen saudara. Kenapa nanti ini nanti kukunya nggak bagus, apalagi saudara baru diwarnai. Wah, nah ya diwarnai saudara, dia pun ya angkat tangannya tinggi ya. Kenapa saudara? Kukunya itu nah bagus. Nah semuanya itu berguna. Haleluya. Nah coba nggak ada ini saudara, nanti ya jari ini nggak bisa tegak. Kenapa jari ini bisa tegak? Karena ada kuku. Haleluya. Nah 5 ini saudara, jari ini ada gunanya kan? Kan bukan hanya hiasan saja, 5 jarinya, enggak. Semuanya ini ada gunanya. Kelingking apa saudara, jari mana, jari tengah, telunjuk sama jempol ini ada gunanya kan? Kalau saudara berkata baik, masa begini kan enggak, pasti gini. Ya kan? Haleluya. Kalau nunjuk kan enggak mungkin, itu tuh pasti pakai telunjuk. Namanya saja sudah telunjuk ya kan, untuk nunjuk itu. Nah itu sopan. Tapi itu wah, oh ini penghinaan ini saudara. Nah tapi ini ya, ini juga punya tugas yang lain. Haleluya. Nah, kalau saudara, nah ya kalau saudara tidak punya katan, tiba-tiba telinga saudara gatal. Kan nggak mungkin telunjuk yang masuk, tapi apa saudara, kelingkingnya. Haleluya. Nah jadi semuanya berguna kan. Masakan nanti WL mengajak, yuk katakan Tuhan Yesus baik. Ya kan gak mungkin ini saudara. Pasti angkat kedua jempol saudara. Ya haleluya. Gak mungkin dia kata angkat kedua kelingking saudara. Oh penghinaan saudara. Atau angkat kedua ini. Wah gak nunjuk-nunjuk, berarti saudara nunjuk Tuhan. Nah jadi semuanya ada gunanya, haleluya. Jadi setiap saudara itu berharga di dalam Tuhan. Tuhan mau pergunakan saudara, siapapun saudara. Ya haleluya. Jadi marilah saudara dikasih dalam nama Yesus. Nah seperti bayi tadi yang baru lahir selalu ingin air susu yang murni, itu firman Tuhan. Kemudian yang murni saudara ya, memang tulus ikhlas untuk mengikut Tuhan, untuk beribadah. Haleluya, untuk melayani. Kemudian yang rohani suka perkara-perkara roh. Haleluya. Kalau tidak perkara roh saudara, dan itu dosa tidak benar saudara, jauhilah. Tapi marilah sukalah saudara perkara-perkara roh. Amin. Baik saudara pemuda maupun pemudi. Saudara tidak usah malu ya untuk apa saudara perkara-perkara rohani. Haleluya. Karena saudara sudah diubahkan Tuhan. Saudara sudah jadi anak Tuhan. Ya saudara bukan yang dahulu lagi. Tapi saudara sudah yang baru. Jadi suka perkara-perkara roh. Tunjukkanlah bahwa saudara sudah menjadi anak Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Mari saudara, mari kerjakan. Minta kerinduan, kehausan. Nah akan Tuhan saudara, akan firman Tuhan, jikalau itu tidak ada lagi dalam hidupmu, mintalah saudara. Nah maka saudara, nah akan diberikan Tuhan ya, keinginan dan kerinduan akan firman Tuhan, haleluya. Saudara tulus ikhlas, dengan hati yang murni datang pada Tuhan dan sukalah perkara-perkara rohani. Saudara jangan menjauhi perkara-perkara roh, tapi biarlah saudara semakin mendekatkan diri kepada perkara-perkara rohani. Oke, puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Kalau menyembah Tuhan tentu saudara akan mengangkat kedua tangan saudara. Dan membawa hati saudara kepada Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan sanggup memulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Bawa hidupmu, hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah kedua tanganmu. Tanda engkau tulus ikhlas untuk menyembah kepada Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
yang dikasih Tuhan. Saudara berharga di dalam Tuhan. Sungguh berharga. Setiap saudara berharga dalam Tuhan. Dan Tuhan mau supaya saudara bertumbuh. Saudara bisa setia sampai kepada kesudahannya. Tuhan mau supaya saudara memperlengkapi diri lebih lagi. Oleh sebab itu, seperti firman Tuhan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Karena dengan itu saudara akan bertumbuh. Saudara akan memperoleh keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Mari inginkanlah, rindukan tiap-tiap hari. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Milikilah hati yang murni. Hati yang tulus ikhlas untuk datang kepada Tuhan. Untuk mengikut Tuhan. Dan sukalah perkara-perkara rohani. Mari dekatkan dirimu. Lebih lagi kepada perkara-perkara rohani. Jangan engkau menjauhi ibadah. Tapi mari semakin mendekatkan diri. Supaya keselamatan yang Tuhan berikan itu benar-benar menjadi milikmu hingga akhirnya. Mari angkat kedua tanganmu. Bapa yang baik dalam sorga, biarlah firman Tuhan yang sudah diterima oleh umat-Mu Tuhan pada hari ini. Firman itu menjadi milik mereka dan mereka melakukannya Tuhan. Mereka menginginkan dan merindukan akan Engkau. Selalu Tuhan, bahkan tiap-tiap hari. Mereka menginginkan, merindukan akan firman-Mu Tuhan. Akan perkara-perkara rohani. Mereka suka Tuhan. Mereka tidak menjauh dari perkara-perkara rohani. Mereka tetap jaga hati, mereka tetap murni untuk mengikut Engkau. Meteraikanlah Tuhan dalam nama Yesus. Dan setiap umat melakukannya Tuhan. Biar mereka berkomitmen Tuhan. Mereka ingin, mereka sukakan firman. Mereka baca, mereka memilikinya. Mereka merenungkannya dan mereka melakukannya dalam nama Yesus. Jadilah Tuhan. Jadilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu dan Engkau akan bekerja Tuhan. Seterusnya Tuhan, dan Engkau tidak akan pernah berhenti. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Roh jahat, setan penipu, kegelapan Kau, roh duniawi. Dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan setiap pemuda-pemudi yang menjauhkan mereka dari ibadah, perkara-perkara roh, tinggalkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, tipu daya setan, tipu daya dunia ini keluar dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap pemuda-pemudi ini. Tinggalkan setiap umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasa Roh Kudus bekerja. Amin. Luar biasa. Dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Menghidupkan firman Tuhan. Dalam hidup mereka sehingga mereka melakukannya. Dengan setia, syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk. Adakah di antara saudara pemuda-pemudi yang baru pertama sekali beribadah bersama dengan kami? Haleluya, kami sangat bersuka cita dengan kedatangan saudara. Kami akan memperdamaikan saudara, berdiri saja. Tempat itu ya. Karena firman Tuhan berkata Roma 3:3, semua orang telah berbuat dosa ya, setiap orang, dan semua orang itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi ada kasih karunia dalam Kristus Yesus, yaitu hidup yang kekal. Hari ini saudara mengaku dengan mulut, percaya dengan hati
saudara akan dibenarkan dan saudara akan diselamatkan. Ya, kita akan genapkan firman Tuhan ini. Saya akan menuntun saudara dalam doa. Mari ulangi apa yang saya ucapkan, doakan dengan mengeluarkan suara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Buat hari ini, Buat hari ini saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya membukakan hati saya Saya membukakan hati saya untuk menerima Yesus, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat sebagai juru selamat pribadi saya. pribadi saya. Saya percaya dengan hati saya Saya percaya dengan dan hati saya mengaku dengan mulut saya. dan saya mengaku dengan mulut saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau mengikut Engkau saya mau mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. dengan setia. Masa muda saya, Masa muda saya saya serahkan kepadamu Tuhan. serahkan kepadamu Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa saya. Ampunilah segala dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Saya percaya hari ini saya menjadi anakmu, saya menjadi menjadi anak, ahli warismu saya menjadi ahli waris yang memiliki hidup yang kekal. memiliki hidup yang kekal. Tuliskanlah nama saya Tuhan Tuliskanlah nama saya Tuhan di dalam buku kehidupanmu, di dalam buku kehidupan di sorga yang kekal. di sorga yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus Tuhan Yesus datang kedua kalinya, datang kedua kalinya, saya bersama-sama dengan Tuhan. saya bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya sudah memiliki kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Saya mengusirkan saya mengusirkan segala kutuk dosa, segala kutuk dosa, kegelapan, kegelapan, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan. kegagalan. Saya usirkan Saya usirkan. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tinggalkan hidup saya Tinggalkan hidup dalam saya. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Yesus Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sudah menjadi anak Tuhan, firman Tuhan sudah digenapi, setia terus untuk mengikut Tuhan ya. Kami mau berdoa secara pribadi lagi, tentu ada menjadi kerinduan saudara, yuk pergumulan kuliah, keluarga, atau ada yang sakit. Oke, puji nama Tuhan, pelayan pembimbing yuk topangkan tangannya. Mari kita semuanya, pemuda-pemudi, kita berdoa bersama-sama ya. Karena doa bersati besar kuasanya. Kita bersatu dalam doa, Bapa yang baik dalam sorga, terpujilah namamu Tuhan. Buat karyamu yang ajaib luar biasa pada hari ini. Engkau sudah memulainya Tuhan. Dia sudah menjadi anakmu, keselamatan daripada sudah menjadi miliknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan mengerjakan seterusnya Tuhan. Pribadimu nyata dalam hidupnya dalam nama Yesus. Jikalau dia saya sembuhkanlah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan dia. Dalam nama Yesus membebaskan dia. Dalam nama Tuhan Yesus mendengar doa-doanya, menjawabnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kuasa menjadilah Tuhan. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus roh jahat setan penipu. Kegelapan kau tinggalkan dia. Dalam nama Yesus. Dia sudah menjadi milik Kristus. Berkat Tuhan turun atas kehidupannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Kita akan meneruskan acara kita. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang luar biasa diberkati Tuhan Yesus. Kurang kenceng suaranya, haleluya. Oke, kita cek sound dulu ya. Haleluya wilayah utara. Haleluya wilayah selatan. Haleluya wilayah barat. Haleluya wilayah timur. Haleluya untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah hadir beribadah pada hari ini dan terutama untuk saudari kami, teman kami yang baru pertama kali hadir. Mari tetap setia untuk mengikut Tuhan sampai pada kesudahannya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman ibadah kita. Pada besok hari kita ada ibadah minggu pagi masuk jam 8 pagi diadakan di Aula CV Begat Abadi Jombor. Dan ibadah minggu sore di tempat ini masuk jam 4:30 sore, haleluya. Tadi kan kita sudah katakan ya bahwasanya kita ini suka dengan ibadah, haleluya. Saudara tadi mengatakannya, amin. Saya suka ibadah, saudara suka ibadah. Jadi kita semua pada besok hari harus datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita pada hari Sabtu depan masuk jam 4:30 sore masih di tempat ini saudara di Rumah Makan SNI lantai 2.
mari setiap kita boleh lihat teman-teman kita dari wilayah masing-masing atau dari kelompok masing-masing yang belum datang beribadah pada hari ini, supaya kita bisa mengajak mereka bisa hadir kembali beribadah pada hari Sabtu depan. Puji nama Tuhan. Dan hari Sabtu depan akan ada Youth Bazaar, haleluya. Jadi saudara bisa mendapatkan reward atas kesetiaan saudara beribadah pada hari Sabtu depan. Jadi pastikan Sabtu depan saudara hadir beribadah. Kalau saudara mungkin berkata, Kak, saya nggak dapat kupon selama saya datang beribadah mungkin di tahun 2021 ini, tenang saja saudara, semuanya sudah dipersiapkan yang terbaik untuk saudara. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan tadi juga sudah dikatakan ya bahwasanya kita akan mengadakan TDRK. Jadi bagi saudara-saudari yang sudah menerima formulir TDRK tapi belum mengumpulkannya, nanti segera bisa mengumpulkannya kepada koordinator wilayah atau kepada pemimpin kelompok sel masing-masing. Dan jangan lupa untuk membayar uang bukunya sebesar berapa saudara? Rp20.000. Haleluya. Itu bukan uang itu ya untuk kita kayak bayar les gitu ya, enggak ya, tapi ini kita hanya bayar untuk fotokopi buku materi TDRK-nya. Puji nama Tuhan. Dan pada tanggal 3 April saudara, hari Sabtu tanggal 3 April, jadi 2 minggu lagi, supaya kita bisa siapkan sama-sama, kita akan mengadakan Paskah khusus pemuda-pemudi dan remaja. Haleluya. Haleluya, jadi bisa mulai dicicil ya saudara untuk mengerjakan jiwa-jiwanya, bisa mulai didoakan siapa yang mau saudara undang, jiwa-jiwa baru atau jiwa-jiwa yang sudah lama tidak datang bisa saudara hubungi kembali supaya mereka bisa dibawa pada tanggal 3 April mendatang. Haleluya. Dan setelah ibadah ini selesai, saudara jangan pulang dulu karena kita akan ada games quizzes dan gamesnya tentunya berhadiah ya saudara ya. Kalau minggu lalu, Sabtu lalu kita sudah simulasi, hari ini benerannya, haleluya. Jadi silakan saudara memberikan yang terbaik, apa yang saudara ketahui tentang firman Tuhan, saudara ketahui tentang Alkitab nanti akan dibuktikan, haleluya. Oke, puji nama Tuhan, demikian untuk firman Tuhan. Demikian untuk pengumuman pada hari ini saudara. KKS. Demikian untuk pengumuman ibadah pada hari ini, kita akan menaburkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengundang untuk setiap pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini Tuhan. Yang mendorong kami untuk lebih baik kami boleh bertumbuh dan memiliki hati yang murni. Dan kami boleh Tuhan suka kepada perkara-perkara rohani. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu itu Bapa bukan hanya kami dengarkan pada hari ini, tapi kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Engkau memberkati orang-orang yang menjadi saluran berkat setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Baik itu keluarga mereka, orang tua mereka, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang berada dalam pekerjaan, dalam studi, dalam perkuliahan, kiranya Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersati untuk melancurkan setiap pekerjaan iblis yang melalui kami untuk menabur bersungguh-sungguh menggerutu tidak berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menabur, memberikan persembahan yang terbaik hanya karena hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Bersama-sama kita mengatakan amin. Amin. Haleluya, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dengan persembahan kita. Maka kita berikan persembahan yang terbaik kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama dengan musik kita mau nyatakan Kaulah satu-satunya sumber dari sini. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu
Terima kasih Bapa yang baik, hidup kami tidak akan pernah sama. Amin. Karena kami akan bertumbuh dalam Engkau Haleluya. Tuhan. Pengenalan akan Engkau semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami suka akan Engkau, suka akan firman-Mu Tuhan, suka perkara-perkara rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk ibadah pemuda pun remaja ini Tuhan. Lawatan sudah terjadi dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Dan tentulah Tuhan tidak satu pun Engkau lalui dari antara umat-Mu ini. Semuanya Engkau sudah berkati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagimu Tuhan, juga bagi setiap umat Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah pemuda dan remaja ini. Baik yang menjemput dan mengantar jiwa-jiwa Tuhan. Mereka sudah melakukan dengan sukacita. Pelayan parkir, pelayan termorgan, penerima jemaat, pelayan pembimbing Tuhan Yesus, pendoa sapat. Bahkan pelayan persembahan Tuhan, pujian pada musik. Bahkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan pelayanan yang mereka lakukan kepadamu semuanya menyenangkan Engkau. Syukur bagimu Tuhan, haleluya. Dan kami percaya Tuhan Sabtu depan dan seterusnya Tuhan. Ibadah pemuda-pemudi ini pasti dalam lawatan Tuhan yang luar biasa. Pemuda-pemudi lebih lagi Tuhan, lebih lagi, lebih bergairah, lebih rindu lagi, lebih berkeinginan lagi Tuhan untuk datang kepadamu dalam nama Yesus. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai perlindungan daripada menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dan besok hari kami akan datang beribadah lagi Tuhan. Amen. Dalam ibadah raya, dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, roh jahat setan penipu kegelapan mau celaka, pencuri perampok dan jahat manusia kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit, penyakit, kelemahan, virus COVID-19 kami tolak dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah setiap kami di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami terima berkat daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat Hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Yang ditinggikan tentang selamanya. Segala puji hormat hanya Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya, yang bersuka